Sambil berkonvoi menggunakan sepeda motor, para pengendara ojek online seketika memadati ruas jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore. Aksi sempat memanas saat aparat kepolisian mengambil paksa flare yang dinyalakan sejumlah pengemudi ojek online. Meski sempat kondusif, aksi unjuk rasa kembali memanas hingga berujung pada kericuan saat salah seorang massa kembali menyalakan flare di tengah kerumunan. Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk desakan mereka kepada pihak aplikator untuk menurunkan potongan biaya aplikasi dari 15% menjadi 10%. Kami juga sepakat dengan Komisi 5 DPR RI yang sudah setuju bahwa potongan aplikasi 10% itu harus diberlakukan dan masih tidak bisa dijalankan karena regulator masih bertahan tidak mau menurunkan dari 15% menjadi 10%. Para pengemudi juga meminta agar pemerintah menyusun undang-undang tentang transportasi online. Mereka juga mendesak pemerintah agar merevisi aturan transportasi online. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi protes di depan gedung SMAN 4 Kota Serang, Banten. Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi memanas saat massa aksi memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Sempat terjadi bentrokan dengan petugas kepolisian hingga akhirnya tembakan peringatan dilepaskan untuk membubarkan massa. Dalam orasinya, massa memperlihatkan tangkapan layar percakapan diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut, terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas oleh hukum. Insyaallah tadi Bapak sampaikan, kita bicara ke depan, yang ke belakang yang memang perlu ditindaklanjuti, pihak berwenang sudah siap. Dan sekolah sudah menyampaikan membuka akses luas-luasnya. Hingga saat ini pihak sekolah dan dinas pendidikan masih melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Sementara massa aksi mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari salah injak pedal rem, sebuah mobil menabrak sejumlah sepeda motor dan toko sepeda di Koja, Jakarta Utara. 2 orang terluka parah. Dilontar mobilnya. Inilah rekaman video amatir ketika sebuah minibus menabrak sejumlah sepeda motor dan toko sepeda di Jalan Mangga di kawasan Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara. Kencangnya tabrakan membuat sepeda motor ringsek dan depan toko rusak parah. Sebelum kecelakaan, mobil yang dikendarai seorang pemuda dan lansia melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi salah menginjak pedal rem. Akibat kecelakaan, 2 orang mengalami luka-luka hingga dibawa ke rumah sakit. Kencang atau gimana, Bang? Itu kencang emang dari arah sana. Dia remblong atau gimana, Bang? Itu enggak sih, enggak blong enggak. Itu mungkin mau ngerem malah ngegas kayak gitulah, grogi apa gimana kayak gitu. Oke. Nah, yang Abang tahu, Bang, terakhir Ya. apakah ada korban gitu, Bang? Itu korbannya bapak-bapak, tangannya sih ini tulangnya putus kayak gitu. Terus anak-anak sininya retak. Pengemudi mobil bersama penumpangnya diamankan petugas kepolisian dan Satpol PP. Sementara kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Pemirsa, lebih dari 9 jam api yang membakar 86 rumah di Tambora, Jakarta Barat baru bisa dipadamkan. Kebakaran yang diduga akibat kebocoran tabung gas menyebabkan 400 orang kehilangan tempat tinggal. Ini masih ada tuh, Pak. Wanita ini terus menangis melihat rumahnya hangus terbakar di permukiman padat Jalan Garuda Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Warganya bisa pasrah tak bisa menyelamatkan barang berharga mereka. Akibat kebakaran, 86 rumah hangus terbakar, 400 orang warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas. Dari belakang gang kedua langsung ngebesar gitu, Bu? Iya. Sempat ada ledak-ledakan, Bu? Ya? Nggak dengar itu. Nggak dengar dah. Jauh sih, sekitar ya dari ujung sini gitu. Itu akibat apa sih, kompor gas atau listrik, Bu? Ya. Saya juga kurang tahu dah dari kompor gasnya, tahu dari tidak tahu. Ini dari rumah siapa sih, Bu? Terjadi kurang tahu. Besar aja. 29 mobil pemadam yang dikerahkan baru bisa memadamkan api lebih dari 9 jam. Petugas pemadam terkendala sulitnya sumber air di lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Kani, iNews melaporkan. Ya, para pengungsi tidur berdesakan di tenda pengungsian yang didirikan dekat lokasi kebakaran permukiman warga Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran menyebabkan 400 jiwa kehilangan tempat tinggal. Korban kebakaran mengungsi di tenda pengungsian yang didirikan di Balai Warga Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Warga terdampak kebakaran tidur dengan kondisi berdesakan, beralaskan terpal dan fasilitas seadanya. Selain itu, dapur umum, posko administrasi hingga posko kesehatan darurat juga didirikan untuk melayani kebutuhan warga terdampak. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Dilami Aulia dari lokasi kebakaran di Tambora, Jakarta Barat. Selamat siang Dilami, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di lokasi tenda BPBD, yakni tenda yang diperuntukkan bagi warga atau masyarakat Tambora, Jakarta Barat. Ini yang terkena kebakaran ya kemarin karena ada 86 rumah yang hangus terbakar sehingga 100 kakak atau 400 jiwa ini harus mengungsi di tenda pengungsian yang sudah didirikan oleh petugas. Ada 2, tepatnya ada di tenda BPBD saat ini saya melaporkan dan juga ada di Balai Warga RW 2, di mana kalau di sini ada 3 tenda begitu ya, yang dimana setiap tenda ini bisa diisi 100 orang. Dan kalau dilihat Syafa, tenda yang saya tempati saat ini didominasi oleh ibu-ibu dan juga anak-anak begitu ya, dan kebutuhan yang paling dibutuhkan yakni pakaian, kemudian makanan dan juga minuman bagi mereka korban terdampak. Kalau dilihat di sini juga ada 2 terpal yang digunakan sebagai alas dari para warga ini untuk tidur ataupun beraktivitas, dan juga terlihat juga di sini ada sejumlah dus air mineral yang diberikan kepada warga dari petugas atau dari bantuan pemerintah setempat. Selain itu Syafa, ada juga di sini 3 kipas ya yang dinyalakan agar sirkulasi udara juga tetap nyaman di sini. Karena kalau di luar Syafa ya masih ada kepulan asap, sehingga kalau di luar begitu ya kondisinya ini cukup sesak, terlebih bagi anak-anak, sehingga mereka dihimbau untuk masuk ke dalam tenda dan juga bisa beristirahat di sini Syafa dan juga pemirsa. Selain itu
kalau tadi memantau ada sejumlah warga ya, terutama laki-laki atau bapak-bapak yang kembali ke rumah mereka untuk mengambil sisa-sisa barang berharga, mulai dari rangka motor, gas, kompor yang memang mereka kumpulkan, mereka bawa ke dalam satu karung besar yang nantinya akan diperjualbelikan. Walaupun begitu memang harganya juga akan turun ya Syafa, dikarenakan memang barang-barang atau barang-barang kepulan ini memang belum atau tidak sepenuhnya dalam keadaan utuh karena terbakar Syafa dan juga pemirsa. Dan dari tadi dari masyarakat juga berharap ya kepada pihak pemerintah ini mereka memberikan kompensasi terutama bagi anak-anak mereka ya, dikarenakan alat-alat kemudian juga seragam-seragam ini yang ludes terbakar sehingga anak-anak yang harusnya hari ini bersekolah terpaksa diliburkan pada hari ini akibat kebakaran yang memang terjadi hari Sabtu kemarin Syafa dan juga pemirsa ya. Dan kalau kita melihat kembali juga di sini masyarakat hanya dapat menyelamatkan alat elektronik saja berupa HP, dikarenakan untuk ijazah, akta-akta, surat itu ludes terbakar saat kejadian yang terjadi kemarin pagi Syafa, dikarenakan kemarin juga sempat ada 29 personil dari pemadam maksud kami 29 mobil personil kebakaran dengan 140 personil yang memang dikerahkan selama 9 jam untuk proses pendinginan yang ada. Kita harapkan bersama Syafa bala bantuan akan terus datang agar masyarakat Tambora ini juga dapat terpenuhi secara nutrisi juga. Kembali ke studio Syafa. Baik, terima kasih Dilami Aulia langsung dari Tambora, Jakarta Barat, dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, di Magetan, Jawa Timur, 1 orang tewas dalam kebakaran rumah. Pemilik rumah diduga lupa mematikan kompor usai memasak. Petugas mengevakuasi jenazah warga yang hangus terbakar di rumahnya di Kelurahan Keraton, Kecamatan Maospati, Magetan, Jawa Timur. Korban diduga terjebak saat kebakaran hebat menghanguskan seisi rumahnya. Kebakaran ini terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas usai memasak. Warga sekitar sempat mendengar suara ledakan dan saat diperiksa, rumah sudah terbakar hebat. Kita kan di dalam rumah ada dia teriak-teriak kebakaran. Terus saya keluar gitu, ya udah baru belakang aja kan. Belakang cuma belum gede-gede banget, belum merambat ke rumah kecil sini. Terus ya udah angin aja, cepat set gitu aja. Terus bantu nyiram-nyiram. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api baru padam setelah 6 unit mobil damkar Pemkap Magetan dibantu damkar Kota Madiun dan Pangkalan Lanut Iswahyudi tiba di lokasi. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.